Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyu Pratama dan juga teman saya Syuhada Arafat Atasya. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami di Smart Variasi. Untuk latar belakang, dalam beberapa tahun terakhir, industri otomotif mengalami pertumbuhan yang pesat. Salah satu tren yang memiliki populer di kalangan pemilik mobil adalah modifikasi atau variasi kendaraan. Usaha variasi mobil tidak hanya menawarkan peningkatan estetika, tetapi juga meningkatkan performa dan kenyamanan bagi pengendara. Variasi mobil mencakup berbagai layanan, mulai dari perubahan eksterior seperti cat, body kit, hingga peningkatan interior dan sistem audio. Kostumisasi ini tidak hanya memberikan kepuasan pribadi, tetapi juga menciptakan identitas bagi pemilik mobil. Dalam konteks ekonomi, usaha variasi mobil berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan lokal dan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan memahami dinamika pasar dan preferensi konsumen, wirausahawan dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk bersaing di industri ini. Hal ini menciptakan peluang bisnis yang menarik bagi para wirausahawan di sektor otomotif. Untuk metode yang kami gunakan ada dua, yaitu wawancara dan juga survei langsung. Untuk wawancara, metode utama kami dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap pemilik tokonya, yang dimana kami sebelumnya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan bisnis tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang kaya dan detail, sambil tetap memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi topik-topik yang muncul selama wawancara. Survei langsung. Metode dengan cara survei langsung juga kami gunakan guna melihat proses yang terjadi secara real time, seperti proses pengaplikasian barang-barang modifikasi yang diinginkan konsumen. Untuk aspek pasar, target utama Smart Variasi mencakup pemilik mobil dari berbagai usia, gender, dan latar belakang ekonomi, dengan fokus pada individu berusia 18 hingga 45 tahun yang lebih cenderung melakukan modifikasi mobil sport, mobil keluarga, dan kendaraan komersil. Setiap segmen memiliki preferensi dan kebutuhan modifikasi yang berbeda. Pada sistem pemasaran, Smart Variasi sudah berkecimpung di beberapa sosial media seperti WhatsApp. Di sini meliputi konsumen yang sudah pernah memodifikasi mobil di Smart Video sebelumnya. Dan juga Instagram, Smart Variasi menampilkan hasil-hasil yang memukau dari modifikasi yang telah dilakukan. TikTok, sama halnya seperti di Instagram, TikTok juga menampilkan hasil karyanya yang memukau dengan editing yang mengikuti tren yang ada seperti sekarang di dunia otomotif. Untuk analisis SWOT, di sini ada strength, yaitu kekuatan, yaitu produk berkualitas, lokasi strategis, barang bergaransi, harga yang terjangkau, pelayanan yang baik, berpengalaman, serta ramah. Dan untuk weakness, yaitu kelemahannya, kurangnya tenaga kerja dan juga promosi yang kurang efektif. Untuk opportunities atau peluang, di sini tren modifikasi mobil, bilet, head unit Android, dan stop lamp, dan juga lain-lain. Meningkatnya pengendara mobil serta kendaraan akan pentingnya performa mobil, pemanfaatan media sosial, dan kerjasama dengan pihak lain. Untuk threats, yaitu ancaman, yaitu persaingan yang cukup banyak, perubahan tren, kenaikan harga bahan baku, dan juga regulasi pemerintah. Di sini ada top 3 penjualan di Smart Variasi yang paling banyak dicari oleh customer. Di sini ada bilet sebesar 60%, head unit sebesar 30%, dan juga mini laser sebesar 10%. Untuk struktur organisasi, yaitu Kevin Century sebagai owner, mengawasi dan memastikan kualitas barang berkualitas dan proses pemasangan sesuai SOP. Mengelola keuangan, membuat keputusan tentang biaya pemasangan part modifikasi, sekaligus menjadi teknisi dalam pemasangan part variasi. Untuk kualifikasi dan rekrutmen, saat ini Smart Variasi membutuhkan tambahan teknisi handal demi mengoptimalkan waktu kerja, dikarenakan pemasangan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Pemasangan lampu bilet saja biasanya bisa memakan waktu kurang lebih hingga 4 jam, tergantung tingkat kesulitan dan jumlah barang tersebut. Untuk rekrutmen, mereka menyebarkan informasi lowongan pekerjaan di laman Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok, serta juga mendapatkan rekomendasi tenaga kerja dari teman hingga kerabat. Untuk pelatihan dan pengembangan, di Smart Variasi untuk pengerjaan modifikasi sendiri masih ditangani oleh ownernya langsung, tetapi pastinya ia selalu melibatkan karyawan mereka agar sekaligus bisa belajar dan menambah ilmu dan keterampilan mereka.
Jadi tidak perlu khawatir untuk pengerjaan oleh karyawannya karena mereka selalu dalam pengawasan ownernya langsung. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi untuk pemindahan lokasi Smart Pharmacy ini. Mereka bertepatan di Jalan Marsda Abdurrahman Saleh nomor 38 RT 37 Palmerah. Nah, lokasi ini itu cukup strategis karena mereka berada di pinggir jalan dan banyak dilalui orang. Serta mereka ini berdampingan dengan usaha lain seperti bengkel motor, kuliner maupun rumah ibadah. Sehingga konsumen pun ketika menunggu pengerjaan, mereka bisa berkeliling mencari kuliner ataupun beribadah di tempat sekitar. Nah, untuk pemilihan tempat ini sendiri pun, ownernya selaku Bang Kevin selaku ownernya langsung, mereka berkeliling terlebih dahulu meriset pasar yang ada di Kota Jambi, berkeliling mencari-cari lokasi, lalu menemukan lokasi ini yang sesuai dengan dia. Nah, tetapi faktor utama yang mendukung Bang Kevin memilih lokasi di daerah tersebut ialah karena biaya sewanya yang murah. Karena Bang Kevin ini mendirikan usaha ini dengan budget yang terbatas, sehingga dia harus memaksimalkan biaya yang ada. Untuk proses produksinya, karena Smart Pharmacy ini adalah usaha jasa, maka untuk pelayanannya di sini setiap customer yang datang ke toko mereka langsung menghampirinya untuk menanyakan apa keperluan konsumen tersebut. Lalu mereka akan mengecek mobil konsumen, apakah mereka bisa mengerjakan mobil tersebut atau tidak. Jikalau mereka bisa mengerjakannya, customer langsung akan diarahkan ke tempat ruang tunggu. Di sana mereka bisa menunggu mobil mereka sehingga pengerjaan selesai, ataupun mereka bisa meninggalkan mobil mereka selama masa pekerjaan. Untuk analisis aspek teknisnya, kalau untuk harganya, Smart Pharmacy ini bisa dikemurah ketimbang kompetitor lainnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti produk atau barang yang ditawarkannya itu, karena barang-barang yang ditawarkan oleh Smart Pharmacy ini bisa dibilang belum banyak dikenal orang, karena sedangkan kompetitor lainnya itu mereka menggunakan brand-brand yang terkenal. Untuk menggunakan brand terkenal itu tidak sembarang variasi yang bisa memakainya, tetapi itu harus melakukan kerjasama terlebih dahulu ataupun melakukan kontrak dengan brand tersebut. Maka dari itu harga dari brand Smart Pharmacy ini lebih murah ketimbang brand lain. Tetapi walaupun murah, produk yang mereka tawarkan ini tetap bagus, bukan yang KW gitu. Lalu faktor lain yang membuat harganya ini lebih murah, mungkin karena mereka ini masih tergolong usaha baru, karena mereka masih baru berdiri itu sekitar 1 tahun yang lalu. Maka itu mereka belum bisa mematok harga tinggi karena mereka masih mencari nama. Lalu untuk aspek keuangannya, di sini proyeksi pendapatannya itu mereka lebih banyak menerima pemesanan lampu BLED dan head unit. Untuk harganya sendiri itu bisa kisaran dari 1 sampai 5 jutaan rupiah setiap sekali pemasangan. Untuk orderan yang masuk setiap harinya itu bisa sampai 5 mobil mereka kedatangan. Maka dari itu, dengan seringnya berjalan waktu, pasti jumlah pengguna kendaraan mobil itu akan terus bertambah, sehingga jumlah pengguna mobil yang membutuhkan variasi ini pun juga bertambah, karena kesadaran masyarakat akan kenyamanan dan performa pada mobil itu terus meningkat. Maka dari itu, Smart Pharmacy harus mulai menyiapkan dari sekarang seperti peralatan, perlengkapan serta biaya operasional lainnya. Di sini untuk proyeksi biayanya, di sini ada biaya tetap dan variabel. Untuk biaya tetapnya di sini Smart Pharmacy ada sewa gedung sekitar 20 juta, untuk peralatannya 15 juta, lalu gaji karyawannya 4 juta, spanduk dan bannernya 500.000, dan untuk biaya variabelnya di sini ada perlengkapan 10 juta dan token listrik 400.000. Di sini biaya perlengkapan ini termasuk biaya bahan-bahan stok barang, serta biaya-biaya lainnya seperti kebutuhan kantor ataupun administrasi. Jadi total semuanya itu bisa sekitar 50 juta untuk modal awalnya atau investasi awalnya. Lalu untuk proyeksi arus kasnya, di sini setiap harinya
setiap bulannya mereka bisa menerima pemasukan dari pelanggan itu sekitar 40 juta. Lalu pengeluaran kas untuk gaji karyawannya itu 4 juta, pengeluaran kas token listriknya 400.000, lalu pengeluaran kas pemasarannya 500.000. Jadi total kas dari aktivitas operasi itu sekitar 35.100.000. Untuk aktivitas investasinya mereka menyewa sewa gedung itu 20 juta, itu untuk per tahun. Kalau per bulannya jadinya 1.667.000. Biaya pembelian peralatan 15 juta, lalu biaya pembelian perlengkapan dan stok barang 10 juta. Jadi total aktivitas investasi itu ada 45 juta. Di sini ditulis minus karena ya mereka tidak mendapat pemasukan dari aktivitas investasi. Lanjut ke arus kas pembiayaan, mereka menerima pinjaman dari kerabat atau teman mereka itu sekitar 50 juta. Ya itulah menjadi modal mereka untuk buka usaha ini. Lalu mereka untuk membayar pinjamannya itu 5 juta setiap sekali pembayaran. Lalu untuk kas, total kas, jadi total kas pembiayaan mereka adalah 45 juta. Nah, untuk arus kas bersihnya di sini kita tambahkan dari jumlah-jumlah aktivitas tadi, aktivitas operasi, aktivitas investasi, ditambah lagi aktivitas kas pembiayaan. Jadi di total itu total untuk bersihnya itu ada 35.100.000. Lalu untuk menentukan kelayakan investasi menggunakan metode NPV, di sini kita buat dulu rincian biaya bulanannya. Di sini bulanannya mereka membutuhkan gaji karyawan 4 juta, token listriknya 400.000, pembayaran pinjamannya 5 juta, stok barangnya 10 juta. Jadi total biaya bulan mereka itu sekitar 19.400.000. Untuk membuat NPV, di sini kita harus menentukan dulu jumlah tahun-tahunnya. Kita harus berasumsi untuk 3 tahun ke depan. Kita buat dulu tahun pertamanya. Di sini pendapatan bulanannya kan 40 juta. Lalu kita kurangkan lalu biaya bulanannya yaitu 19.400. Jadi untuk laba bersih bulanannya itu sekitar 20.600. Nah, lalu kita bikin menjadi tahun, yaitu laba bersih tahunan 20.600 kita kalikan 12 bulan jadinya 247.200. Itu untuk laba bersih tahunannya. Untuk tahun keduanya kita buat di sini pertumbuhan penjualannya 10% dan biayanya meningkat jadi 5%. Di sini pendapatan bulanannya karena naik menjadi 10% penjualannya, maka itu pendapatannya naik pun menjadi 44 juta. Begitu pula biaya bulanannya naik menjadi 20.370.000 karena mereka meningkat biayanya meningkat menjadi 5%. Jadi untuk total laba bersih di satu bulannya yaitu 23.630.000. Lalu kita kalikan 12 bulan untuk per tahunnya jadinya 283.560. Begitu pula untuk tahun ketiganya. Nah, setelah mendapatkan data dari 3 tahun ke depan, baru kita perhitungkan NPV-nya. Di sini rumusnya sigma dalam kurung CT dibagi 1 ditambah R dipangkat IT dikurangi sama I. Untuk CT ini kita masukkan jumlah pendapatan kita per tahunnya, laba bersih tahunan kita tadi, lalu dibagi dengan 1 dalam kurung 1 ditambah R. R ini jadi untuk R ini ialah tingkat diskontonya 8%. Kita jadikan bilangan seperti ini, kita jadikan 0,8, lalu baru kita jumlahkan totalnya menjadi tahun pertama totalnya 228.888.888 sekian. Untuk tahun keduanya begitu juga. Di sini bedanya pangkatnya. Untuk tahun pertama kita bikin pangkatnya 1, untuk tahun kedua pangkatnya 2, lalu untuk tahun ketiga pangkatnya 3. Setelah ditotal semua, lalu kita jumlahkan dari tahun 1 sampai ketiga itu, dapatlah totalnya itu sekitar 728.807.563.
Setelah mendapatkan total seluruhnya dari tahun 1 sampai tahun 1 sampai 3, lalu kita totalkan semua arus kas tadi yang kita jumlahkan itu dikurangi oleh investasi awal, ialah investasi awalnya itu 50 juta rupiah. Dikurangkanlah 728.853 itu dikurang 50 juta, dapatlah 678.807.563. Maka kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa menggunakan teknik NPV ini, perhitungannya adalah positif. Karena positif itu, maka investasi ini layak dilakukan karena proyek ini diperkirakan akan memberikan keuntungan lebih besar dari biaya investasi yang dikeluarkan. Lalu untuk selanjutnya, rekomendasi dari kami, menurut analisis kami yang kami lakukan sejauh ini, Smart Variasi ini menunjukkan potensinya bagus untuk kelancaran usahanya ke depannya. Mungkin hanya sedikit perbaikan sedikit aja, dari mulai struktur organisasinya mungkin yang belum lengkap. Lalu untuk aspek pemasarannya mungkin diperluas lagi, cari jaringan sebanyak mungkin, bekerja sama dengan brand dan membuat ide-ide promosi yang lebih menarik. Terus untuk pelayanannya tolong dipertahankan karena pelayanan di sini sangat ramah, sangat bagus, ramah, asik dan friendly sekali ya kepada konsumennya, sehingga kami pun merasa nyaman dan tidak canggung berada di sana. Sekian dari saya, mungkin itu saja.